atau daring yang dilakukan oleh guru, maka boleh adanya guru kunjung jika itu dirasa memang perlu. Itu rangkuman sambutan dari Pak Kadis. Kemudian pemateri 1 yaitu Ibu Agnes, mohon maaf secara lengkapnya saya tidak menuliskan secara detail, dia yang diterangkan itu hanya sebagai psikolog. Beliau menjelaskan tentang safe children, kemudian pendidikan yang aman terhadap bencana baik dari sekolah maupun pendidikan di rumah. Itu terkait dengan psikologi sosial dan emosional bagi semua pihak, bagi gurunya kalau di sekolah, bagi orang tua dan bagi siswa itu sendiri. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang psikolog sosial untuk kesehatan mental anak. Lalu kaitan pendidikan dengan kesejahteraan anak. Sebab beliau menjelaskan pendidikan ini tidak akan berhasil jika kesejahteraan anak dalam tanda kutip bukan kesejahteraan secara nominal, namun banyak kesejahteraan itu tidak terpenuhi. Jadi keberhasilan pendidikan ini ditunjang juga oleh kesejahteraan sosial, kesejahteraan anak. Nah, kemudian bagaimana guru sebagai pengelola pendidikan itu mempunyai keterampilan sosial emosional yang diterapkan kepada siswa. Jadi ternyata keterampilan sosial dan emosional itu sangat penting dalam belajar. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang apa itu stres, bagaimana tanda-tanda stres, bagaimana mengelola stres. Kemudian jika ada yang stres itu bagaimana memotivasinya guru untuk meminimalisir dampak dari stres itu. Dan ternyata stres itu tidak hanya dialami oleh siswa, gurunya juga stres, orang tua juga stres. Jadi semua pihak yang terlibat dalam pendidikan ini ternyata mengalami stres. Nah, beliau menjelaskan tentang bagaimana strategi memotivasi guru supaya stres ini berkurang mungkin ya. Untuk lebih lengkapnya tentang self-children ini, Ibu Bapak silahkan dibuka PPT-nya yang sudah di-share 2021. Jadi fix tahun pelajaran itu dimulai tanggal 13 Juli. Nah, namun teknik-teknik dan persiapan segala macamnya ada aturan-aturannya atau ketentuannya. Nah, kita mulai dengan sosialisasi program pembelajaran kepada orang tua. Sebetulnya kalau disimak yang penjelasan kemarin itu bahwa kita itu memang harus belajar secara daring atau belajar luring. Nah, untuk tanggal 13 itu anjuran dari Disdik Kabupaten Bandung tidak membawa peserta didik, apalagi belajar secara tatap muka secara penuh untuk tanggal 13 itu. Tapi beliau menyarankan bahwa diundang dulu untuk siswa kelas 1 orang tuanya. Nah, dengan protokoler kesehatan. Jadi tetap ketika hari Senin itu orang tua kelas 1 itu hadir, kemudian kita pihak sekolah mempersiapkan penyambutannya mulai dari pemeriksaan suhu, kemudian cuci tangannya sudah dipersiapkan oleh kita, mungkin sabun dan hand sanitizer-nya sudah disiapkan oleh sekolah, kemudian juga social distancing-nya juga harus ada di sekolah. Kalau misalnya muridnya sebanyak 30 orang, mungkin itu bisa menjadi 2 kelas atau 3 kelas. Dipersilakan untuk duduknya mungkin orang tua itu. Jadi anjuran dari Disdik itu memang tidak membawa peserta didik. Namun saya juga belum
membuat keputusan apapun terkait dengan kendala di sekolah yang masing-masing berbeda, nanti kita tanyakan kepada pemangku kebijakan bagaimana pola yang akan kita terapkan di Cilengkrang. Nanti mungkin Bapak dan Ibu bisa bertanya kepada Ibu Korwil untuk bagaimana strategi, karena kondisi di setiap sekolah berbeda. Apalagi ini ada, kalau tidak salah kemarin dari Pak Korwil yang lalu, bahwa kita itu Kabupaten Bandung itu tidak berada di zona hijau. Apalagi ini juga Kecamatan Cilengkrang juga ada di zona kuning. Jadi yang berada di zona hijau itu tidak, yang ada berada di zona kuning itu tidak diperkenankan untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka. Namun saya merasa sendiri ternyata kalau ditelusuri tidak semua Kecamatan Cilengkrang itu berada di zona kuning. Waktu kemarin saya mendengar dari Pak Korwil yang lalu bahwa Kecamatan di Giri Mekar, kenapa akses masuk jalan ke Giri Mekar ditutup? Karena ada terpapar 3 rumah dari gerbang ke kantor, ada yang terpapar COVID dan mengisolasi diri, makanya ditutup, dipindahkan ke gerbang kedua. Nah, berarti kalaupun ada yang terpapar seperti itu di Kecamatan Cilengkrang, otomatis kita tidak berada di zona hijau. Kita dilarang melakukan tatap muka atau pembelajaran new normal secara utuh. Nah, kemudian mungkin desa-desa yang lain juga katanya di desa Melati juga, di Cinangka, iya di Melati Wangi juga sama katanya ada yang juga terpapar. Nah, kebetulan saya yang berada di SD yang di atas, mungkin seperti Palintang, Cikalamiring, Ciwaru, Mekar Laksana, tidak ada berita. Nah, desa tersebut mungkin saja barangkali ini Bu, maaf saya ajukan, barangkali mungkin ada solusi supaya apakah boleh kita mengadakan tatap muka dengan waktu akademik yang berbeda gitu. Ini hanya ajuan saja, Ibu yang memberikan. Nah, Ibu Bapak, kemudian setelah kita melakukan sosialisasi di hari pertama, apa yang harus dilakukan, apa dipersiapkan di hari pertama itu? Tentunya tadi yang sesuai dengan protokol kesehatan. Setelah mereka masuk itu kita akan memberikan sosialisasi arahan terkait dengan pembelajaran, jadwal pelajaran yang akan kita laksanakan. Kemudian kita juga akan mempersiapkan pembelajaran berikutnya. Nah, ini sekolah harus mempersiapkan, harus mengidentifikasi peserta didik, tempat tinggal peserta didik, kepemilikan gadget, kemudian bagaimana latar belakangnya. Maaf, barangkali ada yang tidak dari TK, ada yang barangkali ada yang ABK. Nah, itu perlu pencatatan. Di hari pertama itu tolong kita komunikasi dengan orang tua atau melalui selebaran data-data atau daftar hadir yang memang harus diisi oleh orang tua, yang kita bisa punya data sendiri gitu sekolah, walaupun hanya 1 hari. Kita tuh ada akademik yang berapa 6 hari ya, 6 hari. Nah, karena kita ini sudah biasa 6 hari akademik, maka ada prosedurnya. Kalau 6 hari akademik itu 4 hari untuk daring atau luring. Bukan berarti daring dikerjakan, luring juga dikerjakan, atau ya ini disepakati daring atau luring. Berarti kalau tidak bisa daring baru luring, ataupun kita melakukan kunjungan rumah. Nah, itu harus disepakati. Jadi harus disusun jadwalnya oleh kepala sekolah, guru. Nah, maka harus dibuat tim teaching. Tim teaching ini adalah bukan berarti guru kelas 1 juga. Kalau mungkin misalnya guru kelas 1 juga. Ini harus jadwal ini harus kolaborasi, juga harus sepakat dengan guru kelas 2. Nanti kalau misalnya kelas 2 juga ada hambatan seperti ini, daring-daringnya kita bisa bicarakan di tim teaching ini.
Mungkin saja ada sekolah yang kelas satunya ada tiga rombel. Nah itu buat tim teaching kelas 1. Atau mungkin tim teachingnya dibantu oleh kelas 2 karena sama-sama kelas rendah. Atau bergabung antara kelas rendah dengan kelas tinggi, supaya nanti apa yang kita berikan atau pembelajaran yang kita lakukan bisa sharing. Misalnya kelas 4 nih mau gimana kalau saya buat video seperti ini, kelas 1 bagaimana nih, apakah cocok? Boleh saja misalnya kelas 1 juga pemodelan videonya oleh guru kelas 3 tapi materinya kelas 1. Kelas 1 boleh menjadi model di video pembelajarannya untuk kelas 3. Itu kan bisa dibicarakan di tim teaching. Kemudian harus mempersiapkan LKS. Ibu Bapak bisa baca LKS bagaimana kita memberikan lembar kerja kepada siswa dengan tidak memberatkan atau sesuai dengan pembelajaran COVID ini. Jangan sampai seperti pengalaman tahun kemarin yang di semester 2 saya itu karena memang tidak ada persiapan dan tidak tahu mengenai ini, kita kan semua karena anak-anak itu sudah biasa buku tema, maka buku tema itu karena punya sendiri dan dibagi dari sekolah itu diberikan, maka mereka mengerjakan soal yang ada di tema. Otomatis satu hari itu kalau ibu lihat, memang saya juga baru baru sadar hari ini bahwa ternyata berat. Tapi kalau di sekolah kan penjelasannya langsung oleh kita, jadi kendala sedikit-sedikit bisa langsung diperbaiki oleh kita. Tapi oleh orang tua ternyata mereka berat, nggak mengerti apa yang disuruh di LKS. Kita tuntutannya bukan berarti itu sih datang tanda kutip tidak semua guru menuntut itu semua selesai kan, ada juga yang tidak menuntut atau tidak memberikan lembar kerja yang ada di buku siswa itu semua dikumpulkan, ada juga yang punya pertimbangan seperti itu. Tapi kebanyakan buku temanya harus selesai, Bu, kapan dikumpulkan buku tema, Bu, bahkan ada yang setiap hari tertentu menyerahkan buku tema itu untuk diperiksa oleh guru. Nah itu adalah pengerjaan kita yang lalu yang perlu dievaluasi. Ternyata LKS itu bukan mengerjakan seperti yang itu. Barangkali bagi siswa-siswa tertentu itu akan merasa berat. Satu hari kelas 1 ada kadang-kadang 5 halaman yang harus dikerjakan. Kelas 1 yang saya rasakan. Nah sekarang kita di tim teaching harus memberikan LKS ini seringan mungkin. Jadi dimodifikasi yang 5 halaman itu kita buat 1 lembar supaya bisa diberikannya boleh secara daring, boleh pula dan sesuai dengan kesepakatan. Itu ya Bu. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini atau sharing, bukan penyampaian, ini sharing hari ini banyak kekurangan. Mohon maaf atas sikap dan perkataan saya. Saya juga mohon maaf karena ini terlalu singkat, mungkin terburu-buru juga karena maaf tidak optimal. Saya baru datang malam jam 12 dengan Bu Wiwin dengan rekan yang lain menghadiri pertemuan penggalang dan pembina dan pelatih. Jadi ini baru dikerjakan tadi pagi, jadi tidak optimal. Mohon maaf. Saya yakin Ibu dan Bapak semuanya lebih memahami. Apalah artinya saya ini hanya sharing, hanya mengingatkan kembali, kemudian membuka kembali dan rangkuman mungkin yang saya buat di PPT ini mungkin tidak bermakna tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.